Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana Ramadan syahrus siyam wa syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yang sama-sama kita hormati pimpinan DKM Masjid Al-Amanah beserta seluruh jajarannya, para imam ratib, para jamaah tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas ibadah kita, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita yang kita lakukan sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'ziman wa takriman, salam muhibbin, salam cinta kasih yang sangat mendalam, salam kerinduan yang tentunya selalu keluar dari hati kita, lisan kita kepada satu sosok figur manusia abidin arifin mukhlisin. Beliaulah satu-satunya manusia yang bisa dicontoh, ditiru, menjadi uswah dalam kehidupan kita. Satu-satunya pemimpin yang bisa memberikan syafaat dunia wal akhirah. Beliaulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, rupanya doa kita waktu di bulan Sya'ban kemarin diijabah oleh Allah, sehingga kita dipertemukan oleh satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam, beriman, bertakwa kepada Allah. Bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia, jika memang mereka beriman kepada Allah, pasti mereka merindu dan juga menanti datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, doa kita diijabah oleh Allah, dipertemukan kita. Sudah malam ketiga kita melakukan ibadah tarawih, kita sunat, kita wajib, kita puasa sudah hari kita. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang, sehat walafiat sampai akhir Ramadan. Puasa kita tidak kalah, tarawih kita pun tidak kalah. Amin ya rabbal alamin. Biasanya yang terjadi di kita, Ramadan itu awalnya semangat, bahkan orang ribut. Kira-kira puasa mau seminggu lagi itu biasanya ribut. Ustadz itu sering ditanya, guru-guru sering ditanya, pengurus masjid sering ditanya, Ustadz, Pak Haji, kapan tarawih? Kapan Ramadan? Seakan-akan dinanti banget. Begitu terjadi satu sedikit saja, seperti hari ini, bulan ini, ada yang lebih awal, ada yang belakangan ribut. Padahal yang ribut itu kadang yang memang kagak tarawih, yang ribut itu kagak puasa. Yang puasa yang tarawih anteng-anteng aja, karena dia tahu semua itu juga ada aturan mainnya. Nah, tentunya kita orang-orang yang paham ini, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, dengan waktu yang singkat saya akan mencoba kita sedikit bicara tentang sebuah perjalanan yang panjang, yang tentunya mungkin sebagian kita banyak yang melupakan perjalanan ini. Banyak orang yang konsentrasi
ketika Ramadan itu sudah bikin schedule pulang kampung. Ada yang ke Tasik, Sukabumi, Banjar, terus Indramayu, Cirebon, Sidogiri, macam-macam lah. Tentunya sudah di-manage apa saja, tanggal berapa, kemudian tiketnya, kemudian perlengkapannya apa yang dibawa. Yang dekat Bogor, Ciseeng, itu pun bikin persiapan. Apa aja dibawa, karena mau pulang kampung. Yang padahal kalau kita pulang besok pun balik lagi, karena kita punya maisha, kita punya tugas di Jakarta, ada yang dagang, ada yang kerja. Tapi pernah nggak coba kita meneliti? Ada satu kampung yang kita miliki bersama. Satu kampung yang kita miliki bersama, apabila kita balik ke sana, diantar sama teman-teman kita, kemudian kita nggak balik lagi. Namanya kampung akhirat. Yang dikatakan walal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairu laka minal ula. Yang kalau kita balik ke sana, nggak bakal tuh kita balik lagi. Istri kita yang cintanya setengah mati, anak kita yang konon katanya sama kita cinta, kemudian ta'zim sama kita, sahabat rekan-rekan yang begitu dekat dengan kita, apalagi kalau kita dikit agak royal, sering traktir, sering ngajak makan sama mereka, sama mereka sama kita tuh kayaknya royal banget. Tapi begitu kita pulang tuh ke sana tuh, mereka tuh ngantar cuma sampai di pemakaman, cuma bilang goodbye my friend, udah selesai. Seminggu pun lupa sama kita. Bahkan yang sering kita ajak duduk bareng, ngopi bareng di Starbucks, kemudian yang merokok ikut nongkrong bareng, seminggu itu lupa ngedoain. Mereka sibuk dengan aktivitasnya. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah persiapan perjalanan panjang. Satu, ada perjalanan yang disebut alam ruh, yang panjangnya, lamanya luar biasa. Kita nggak tahu tuh, ruh kita udah diciptakan ditaruh lama banget. Kemudian ada lagi alam rahim, singkat 9 bulan 10 hari. Di dalam rahim tuh dari mulai setetes air sperma, kemudian jadi darah, daging, terus sampai proses melahirkan itu yang kadang kita nggak berpikir. Kok bisa pintu rahim kecil gitu, kok bisa mengeluarkan kepala, bisa mengeluarkan anggota tubuh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dengan kekuasaan Allah bisa kita keluar. Masuk kita ke alam dunia. Singkat, a'martu ummati baina sittin wa sab'in. Kata Nabi, umatku itu umurnya gak panjang, 60 sampai 70. Kalaupun ada yang 100 itu jarang. Sekarang yang umur 100 itu sisa yang kemarin-kemarin tuh. Yang sekarang orang-orang milenial sekarang umurnya singkat. Umur 30, 40 disetruk. Umur 40 ubahnya di ngalahin aki-aki. Ini menandakan mulai ada pergeseran. Begitulah Allah berikan satu isyarah kepada kita. Umurmu yang ada saat ini, kapanpun akan Allah ambil. Allah akan kembalikan. Allah akan ambil itu kata Allah. Satu. Nah, ketika kita sudah di atas dunia, ada satu alam lagi, namanya alam transisi, alam sakaratul maut. Mati enggak, hidup enggak. Nah, di sini nih kita dilihat, begitu kita mau mati, itu malaikat itu udah datang ke kita. Diangkat tuh dari tangan kanan kita, dari sini diambil catatan kebaikan kita, diambil lagi catatan keburukan kita, dipertontonkan. Umurmu 70, 60, tapi presentasi ibadahmu cuma segini, keburukanmu segini. Makanya orang yang mau meninggal rata-rata ketakutan. Ini pasti celingak ketakutan. Cuma orang-orang kita kadang-kadang sombong, so tahu. Kalau ada orang mau meninggal, celingak segitu dia ngomong apa? Dia bilang, ini lagi nungguin anaknya belum datang. Gitu dia bilang. So tahu banget. Padahal dia lagi mikirin, loh, ini sudah diperlihatkan. Begitu malaikat datang dalam sekartumat, dia ngorok. Iblis datang. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, itu iblis datang bawa gelas isi air putih, ditempelin tuh di kaki. Yang tenggorokannya lagi panas, lagi kering, merasa gelisah. Iblis bilang, aku permudah kematianmu, syaratnya satu, jangan sebut nama Tuhanmu, jangan kau yakinkan kalau Tuhanmu itu Esa. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar gitu. Kata iblis, ikuti, dibisikin sama iblis. Makanya orang-orang yang
waktu hidupnya punya investasi nih, kayak gini nih investasi. Ramadan dia puasa, sholat, gitu. Perintah Allah itu dia lakukan. Karena orang-orang yang beriman dia tahu tuh misinya hidup di atas dunia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beda sama orang-orang yang orientasinya dunia. Hidup itu kerja begitu doang. Makanya nggak mikir halal haram, yang penting dapat. Nggak mikir ada apa audit dari Allah, ada hisab dari Allah, dia nggak mikir. Yang penting dia dapat keuntungan, dia dapat kekayaan, dia bisa nikmati dunia. Tuh perbedaannya. Makanya dia nggak takut sama Allah. Dikasih pangkat tinggi sama Allah, masya Allah. AKBP, bagian narkoba, dia pakai narkoba. Coba, kan serem banget. Dikasih jabatan, dikasih amanah, korupsi. Padahal ini akan diaudit sama Allah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, kalimat la'allakum tattaqun dalam Ramadan ini, di dalam ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita supaya kita itu hidup itu harus hati-hati melihat. Nanti begitu kita meninggal tuh ngorok kita. Yang kita butuhkan itu bukan sahabat yang kita ajak nongkrong, yang kalau lagi ngopi ketawa-ketawa, kemudian ceritain tentang tadi melihat cewek yang gemoy, terus kemarin pulang dari Bali, pulang dari Singapura. Bukan. Yang kita butuhkan itu adalah label agama. Maka disinilah pentingnya kita punya warisan. Apa itu warisannya? Awaladun sholihah yad'ulah. Anak-anak yang soleh. Silahkan dia mau jadi apa saja, silahkan mau pinternya apa saja, silahkan. Tapi anak ini punya bobot agama. Karena nanti begitu pas bapaknya mau meninggal, tuh anak ada di samping tuh, samping orang tuanya, dianterin. La ilaha illallah. Tuh anak boleh perempuan, boleh laki-laki. Kalau anak perempuan itu boleh mengucapkan itu, tapi dalam kondisinya tidak boleh menstruasi, punya wudu. Sampai orang tuanya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi dalam kitab apa namanya tauhid itu dijelaskan orang itu bisa mengucapkan itu kalau waktu hidupnya terbiasa. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa orang yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan mudah-mudahan, pasti masuk surga. Cuma kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gak mudah. Proses itu harus ada pelatihan. Pelatihannya ini di atas dunia. Asyhadu an la ilaha, setiap kita sholat. Maka di situ tuh iblis berperan untuk memperdaya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, biar hidupnya sesat. Maka kata Syekh Abdul Qadir, untuk mencapai mati husnul khatimah, maka hidup harus husnul khatimah. Hidupnya kudu bagus. Cara makannya, cara ibadahnya, cara bernegaranya, cara bermasyarakatnya, semuanya kudu bagus. Kalau hidupnya sudah husnul khatimah, insya Allah mati bakal husnul khatimah. Karena nanti kita dimatikan itu tergantung kebiasaan. Maka jangan kaget Pak, kalau ada orang mancing, tentu lagi mancing, itu bisa kebiasaannya mancing. Lagi mancing, belum kagak boleh lihat hari libur, bawa joran dulu. Zuhur masih di empang, asar masih di empang, maghrib di empang, kagak tahu waktu. Ya wajar aja begitu mati kan dimancing. Ada orang yang matinya lagi main gaplek. Iya bukan kebenaran, emang kebiasaannya begitu. Allah matikan pada kebiasaan. Pak, saya lihat di Masjid Al-Amanah ada orang meninggal lagi sujud. Ada orang meninggal lagi sholat. Jangan kaget karena amaliyahnya begitu. Itu husnul khatimah. Kalau kebiasaan kita pasti dipanggil sama Allah pada kebiasaan kita. Tuh diajarin begitu meninggal masuk ke dalam kubur. Ini di dalam kubur Pak nggak sembarangan. Begitu kita masuk ke dalam kubur dianterin berangkat orang pulang. Begitu pulang sebelum malaikat munkar nakir datang, ada satu malaikat namanya malaikat rahmat. Dibangunin, qum min ahlil kubur. Dibangunin kita, bangun. Bentar lagi malaikat munkar nakir datang.
Sebelum malaikat munkar nakir datang, kau tulis seluruh amal kebaikan yang pernah kau lakukan. Tulis. Kata orang tadi, kata Ismail, saya tidak bawa pena, gunakan telunjukmu. Saya tidak bawa tinta, gunakan kain liurmu. Saya tidak bawa kertas, gunakan kain kafan. Saya ngaji tuh dari mulai Habib Rizik ke Syofanidon, Allah Yarham. Tuh diajarin murid-murid kita tuh kalau nanti kita udah umroh, udah haji tuh kain ihram itu nanti dicuci tuh, bukan dicuci, dibasahi di Sabilul Zamzam. Kalau dulu masih bisa, kalau sekarang kayaknya udah dikurung, nggak bisa. Nanti jangan diperes tuh, biar kering. Nanti kalau kita meninggal, kita wasiatin sama keluarga kita, tolong kain ini dibungkus untuk menjadi saksi. Bukan kita minta sama keluarga itu memberikan satu wasiat yang memperbamin. Cek, maut bawa ke Tasiknya, kita dibawa ke Tasik, dibawa ke kampung. Emang kenapa? Kalau di Jawa Barat mah beda sama di Jakarta. Beda kenapa? Ya beda aja. Sama aja Pak, malaikatnya dia juga. Enggak ubah. Teman-teman di Jawa Barat malaikatnya pakai bahasa Sunda, ya kagak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kumaha silain damang, ya kagak. Tetap, man rabbuka. Ditanya. Apa sih kata orang tadi? Saya nggak bawa apa-apa. Itu kata malaikat Umar. Nanti itu malaikat datang temun karena itu. Ada satu pertanyaan, man rabbuka? Siapa Tuhan? Ini dibocorin nih Pak nih, ulama-ulama kita di pondok pesantren diajarin, di talim-talim diajarin man rabbuka. Itu diajarin. Jawabannya nanti gitu. Tapi apakah seluruh manusia yang mati bisa jawab? Belum tentu. Orang yang bisa jawab itu yang waktu hidupnya di dunia kenal Allah. Seluruh perintah Allah itu dia nikmatin, larangan Allah dia tinggalin. Ramadan dia puasa, sholat wajib dia puasa, apa saja kebaikan dia laksanakan. Seluruh perintah Allah berarti dia kenal Allah. Begitu pertanyaan datang, man rabbuka, maka dia bisa jawab Allah. Ada orang yang gak bisa jawab, kenapa? Karena hidupnya gak kenal Allah. Rumah dekat masjid, rumah dekat pondok pesantren, rumah dekat kiai. Begitu masuk suara azan, begitu majelis taklim kedengeran, dia nggak nyampe itu. Kenapa? Ada faktor makanan. Ada faktor makanan juga. Ada faktor makanan yang masuk ke dalam dirinya, makanan haram yang subuhat mempengaruhi gerakan dia untuk beribadah kepada Allah. Makanya puasa itu di situ tuh, supaya ngerapihin kita, ngerapihin. Sekarang apa serem Pak? Judi itu kagak pakai ngumpet-ngumpet. Sekarang kenapa? Tahun 80, tahun 90 orang yang judi diganggang pakai lilin. Sekarang mah kagak Pak. Main judi bisa di kamar. Slot. Main slot bapaknya tidur, anaknya cengar-cengir kamar main slot. Dulu orang main judi itu dari mulain Greyhound, Huawei, SDSB, Polkas. Terus apalagi Pakong. Semuanya sama Pak. Itu juga orang semuanya pakai seri kok. 01 setan. Anjing 11. Dia juga judi, cuma sekarang dikemas. Nah ini berbahaya. Mentalitas umat Islam yang rajin sholat aja masih main slot. Kalau saya bilang gitu bapak nggak percaya. Saya pulang ngajar tuh bocah daripada ya bukan bocah lagi umur 40 lagi cengar-cengir di orang. Pulang Ustaz, iya ngapain? Biasa santai. Kok tengok pakai main slot. Suwe banget. Jangan dulu Pak, kalau kita lagi berbuat maksiat kagak berani Pak, ada ulama lewat kita kabur. Tuh Ustaz. Kabur. Orang sekarang lagi main judi, kalau Ustaz pulang Ustaz dia tegol. Udah begitu rawan ya akhlak kita ini. Ini perjalanan masih panjang nih Pak. Udah dimatiin, terus nanti masuk lagi ke kita kiamat baru dihidupin. Apakah azab kubur itu sebentar mustaqim atau mustaqim? Panjang Pak. Sampai kapan? Sampai nanti iza zulzilatil ardu zil wa akhrajatil ardu berhenti. Begitu dihidupin lagi pada mahsyar. Di dunia ini dirubah jadi padang mahsyar. Perumahan Sunter udah kagak ada, masjid Al-Amanah kagak ada. Kita mau ayu yaumin hadza. Ini hari apa nih? Kok kagak ada sih? Masya Allah. Ada mawa'ada rahman. Ini hari yang dijanjikan Allah. Masukin kita di padang mahsyar. Kumpul semua dalam padang telanjang belum disunat. Oh. Anak kita, istri kita, nafsi. Walladzina wattaba'ahum dzurriyyatuhum biiman ahbabuhum dzurriyyatuhum. Yang dikumpulin itu orang-orang yang seiman, bapaknya beriman kepada Allah, ibunya
semua beriman kepada Allah, kemudian anaknya soleh, anak soleh kumpul lagi. Yang nggak beriman nggak kumpul. Ini perjalanan sejauh. Nah, kesimpulannya begini. Sekarang yang kita lakukan sholat tarawih, puasa, baca Quran, ini adalah bekal yang kita bakal bawa dalam perjalanan yang panjang. Lalu kalau bekal itu cuma kita bekal seadanya saja, subhanallah, sayang banget. Karena perjalanan kita akan panjang, maka bekal yang sebagus-bagus itu adalah bekal yang paling baik. Jadi kan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Lakukan biar baik-baik, benar-benar puasa kita. Jangan cuma nahan lapar dan haus saja, tapi esensi ibadah kita nggak ada. Ramadan jalan, puasa jalan, tapi nontonnya ya begituan dulu. YouTube yang dibukain orang pakai BH mulu. Terus nontonnya kagak-kagak. Mata kita harus kita puasakan, hati kita harus kita puasakan. Kedua, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu, manusia itu punya sifat bahimiyah sama sabuiyah. Ada sifat binatang, ada kebuasan. Yang kadang-kadang binatang itu nggak mampu mengerjain, tapi manusia mampu mengerjain. Kita dulu kenapa ada orang kali ngebunuh itu di zaman Nabi Adam, anaknya Nabi Adam. Tapi begitu selesai membunuh dikubur. Sekarang ini pembunuhan luar biasa, mutilasi. Yang dipotong-potong itu bukan orang jauh, kadang-kadang istri mutilasi suami, suami mutilasi istri, anak dan sebagainya. Satu. Yang kedua, kerusakan moralitas. Dulu tahun 90 ada namanya satu komunitas namanya Children of God, anak-anak Tuhan. Itu pencinta sejenis. Sekarang namanya LGBT. Oh, lebih marak lagi Pak. 2.700.000 sekian penduduk Indonesia, sudah 3% mengidap LGBT. Jawa Barat 302, Jawa Tengah 300, terus Sumatera 18.000, DKI 54. LGBT. Kemarin BPT nangkep lagi 68 anak muda terpapar neonazi. Yang mereka itu sudah belajar bikin racun, kemudian cara membunuh, ini merusak generasi. Satu-satunya cuma satu jalannya, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga anak-anak kita dan keluarga kita dari api neraka, yang terutama adalah perkenalkan mereka dengan ad-din, dengan agama. Dari sekarang Pak, anak-anak kita masukin madrasah, masukin pengajian. Yang terakhir, dulu saya pesantren, saya ngomong ini masa emak saya, ngapain sih harus pesantren? Emang perlu jadi ustaz? Kata emak saya ngomong, ingat sampai sekarang, emak nggak perlu kamu jadi ustaz, yang penting kamu ngerti agama. Catat baik-baik nih omongan emak saya, emak nggak perlu lu jadi ustaz, syukur-syukur jadi ustaz. Ustaz itu bonus, tapi yang membutuhkan lu ngerti agama. Saya tanya, buat apa emak? Nanti kalau emak sakaratul maut, lu yang bakal nemenin emak, lu ajarin gue tentang tatib, lu bacain gue Quran, biar gue gampang udah pulang ke rahmatullah. Nanti kalau emak mati, lu yang mandiin, karena lu anak gue, lu ke sekolah, lu ke pesantren, lu ngerti agama. Nanti kalau gue disolatin di masjid, jangan ustaz, jangan yang lain, lu yang jadi imam, karena lu adalah warisan. Kalau nanti gue ke dalam kubur, lu yang turun ke pemakaman, lu angkat, lu taruh, lu doain gue, karena lu adalah anak. Itu butuhnya kita punya anak yang soleh. Yang nanti begitu orang tua kita meninggal, kita udah gak butuh lagi tuh Pak, dibawain pizza, dibawain kacang goreng, enggak. Emak kita nungguin doa. Dan setiap waktu ada Fatihah yang keluar dari anak-anak yang mendoakan orang tua. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang singkat ini perjalanan panjangnya masih jauh. Belum nanti alam kebangkitan, kemudian lagi syafaat, kemudian masuk kita di mizan, terima catatan terus sampai kita ke sirat, sampai kita minum air telaga, sampai kita masuk ke dalam surga atau neraka. Berapa perjalanannya? Itu bisa tahunan, karena satu hari akhirat hitungannya 1000 tahun dunia. Inilah perjalanan yang panjang. Sekarang yang kita lakukan adalah persiapan untuk perjalanan yang panjang. Jadikan tarawih ini menjadi bekal kita, jadikan Ramadan ini menjadi bekal kita. Nikmati baca Quran kita, nikmati qiyamul lail kita. Apapun yang ada di Ramadan ini, ayo kita raih bersama. Karena kita belum tentu apakah kita akan bertemu kembali di Ramadan 2027. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan setiap ibadah yang kita lakukan membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan jika pada akhirnya kita harus meninggalkan dunia ini, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.